Bapak dan adik-adikku saja yang salat di masjid, sekalian melihat apa masjid juga terkena banjir, sekaligus melihat keadaan kampung ini. Jika masjid tak bisa dipakai untuk salat karena ikut kebanjiran, Bapak bilang akan salat di rumah. Bapak dan adikku pulang dari masjid dengan wajah heran. Aku dan ibu bertanya ada apa? Aneh, Bu, bukannya semalam banjir, kan? Tapi di luar nggak ada bekas banjir, masjid juga biasa saja. Bapak tanya sama warga yang salat, mereka bilang cuma hujan saja, tapi nggak sampai banjir, ujar Bapak keheranan. Hah? Nggak banjir? Tanyaku heran. Jelas-jelas dua bola mataku melihat dengan jelas air yang sangat besar masuk ke dalam rumah. Mana mungkin salah lihat. Rafka dan bapak mertua juga tampak heran dengan yang diucapkan bapakku. Untuk lebih jelas, aku gegas keluar, melihat keadaan sekitar. Jam 5.40 hari sudah mulai memperlihatkan cahaya putih, belum terlalu terang tapi aku bisa melihat keadaan sekitar. Rumput dan bunga-bunga yang ada di depan jalan milik tetangga masih berdiri tegak dan rapi. Pot-pot di depan rumah warga masih pada tempatnya, sedangkan di rumah Rafka lemari dan barang dalam rumah semua terbawa arus. Aku memberanikan diri mendekat pada tetangga sebelah, ingin bertanya tentang kejadian semalam. Seorang perempuan yang mungkin sudah mengenaliku tampak memasang wajah sinis ketika aku mendekat. Banjir? Banjir apa? Cuma hujan kok, di sini mana pernah banjir? Sahutnya ketika aku bertanya. Oh, iya, Bu, terima kasih. Biarpun sinis, aku masih bersyukur ibu itu mau menjawab memastikan apa yang kami alami semalam. Benar, di luar nggak ada bekas banjir. Kata tetangga juga nggak ada banjir. Rafka pun terlihat heran. Kok aneh ya, terus semalam itu apa? Aku juga nggak tahu, Aku dan ibu hanya saling tatap. Melupakan kejadian aneh malam tadi, kami berniat untuk pulang. Sudah lama juga kami di rumah ini. Ibu dan bapak juga adik-adikku bersiap untuk pulang juga. Mereka pamit duluan, bapak dan Diar harus dagang. Sedangkan ibu harus ke kebun, merasa senang tanaman yang kekeringan semalam tersiram air. Pak, aku pulang dulu, kalau ada apa-apa telepon saja, ucap Rafka setelah kami bersiap untuk berangkat. Rumah juga sudah dipel dan dibersihkan, karena tak ada barang, cukup cepat untuk membersihkan tiap ruangan. Tunggu sebentar, bapak ingin bicara, halang bapak mertua. Kami pun setuju dan menunda, mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan bapak mertua. Bapak berniat jual rumah ini, makin kesini makin gak betah, ada saja kejadian aneh. Kalau kamu gak keberatan pindah ke kota ikut bapak, bawa istri kamu juga. Enggak, Pak. Aku kan sudah punya rumah sendiri di kampung sana, aku sama Ica tinggal di sana saja. Kalau bapak mau jual rumah ini, jual saja. Kapan-kapan bapak bisa mampir ke rumah aku, kalau aku nggak sibuk, nanti kami datang ke kota jenguk bapak, ungkap Rafka. Ia menolak lagi ajakan ayahnya. Ya sudah, terserah kalau itu keputusan kamu. Bapak mau beres-beres, nanti sore mampir dulu ke rumah kalian sebelum berangkat ke kota, sahut bapak mertua. Rumah yang sebulan lebih kami tempati terasa dingin. Untuk menghangatkan kembali, aku membuka semua jendela. Membiarkan udara siang masuk memberi kehangatan. Ini hari Minggu, Rafka libur, jadi aku tak sendirian di rumah. Aku sibuk memasak di dapur, tadi sekalian di jalan belanja sayuran. Beruntung di kampung ini tak ada kabar miring tentang meninggalkannya mertuaku. Karena kampung letaknya agak jauh, mereka juga tak mengenal ibunya Rafka. Jadi semua baik-baik saja, kami bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa gunjingan warga. Rafka mendekat, berdiri di belakang ketika aku tengah memasak. Tangannya terasa melingkar di pinggang. Masak apa, Yang? Tanyanya. Masak tumis aja, jawabku sambil anteng memasak. Terima kasih sudah temani lewati masa-masa sedih. Mematikan kompor karena masakan sudah siap untuk dihidangkan. Aku membalik badan menghadap laki-laki yang sudah sebulan lebih menikahiku. Sama-sama, Sudah jadi tugas istri mendukung suami, menghadapi bersama suka duka rumah tangga. Bukan cuma mengecap manisnya saja,
pahitnya juga harus siap berbagi. Memang Aa nggak salah melabuhkan hati sama kamu, istri terbaik dan tercantik. Aa juga minta maaf, belakangan cuma bersedih, nggak perhatiin perasaan kamu, tuturnya sambil menangkup kedua pipi dan menautkan kening kami berdua. Nggak apa-apa, kan sibuk juga di sana, pikiran juga nggak tenang, aku ngerti kok. Nanti mau ke rumah Abah Guru, ingin bertanya soal banjir aneh yang terjadi malam tadi, ulasnya. Aku ikut, pintaku. Boleh, sekalian kenalkan juga istri ini sama Umi, beliau selalu bilang. Kalau sudah dapat jodoh, jangan lupa bawa dan kenalkan sama beliau. Aku tersenyum menatapnya, rasa kasih untuknya semakin tumbuh. Menyayangi dengan setulus hati, ingin berbagi suka dan duka hingga akhir hayat nanti. Harusnya bulan-bulan awal nikah jadi bulan madu kita, tapi malah jadi bulan kesedihan. Kalau itu, kita bisa lanjut bulan madu di sini, godaku mengedipkan mata. Mancing nih ceritanya? Rafka tersenyum. Dapat kulihat kembali senyum indahnya, wajah yang muram kembali berseri. Kata Ustadzah, nggak apa-apa goda suami sendiri, pahalanya lebih gede, bisikku sengaja mengusik. Rafka terkekeh, menarik tanganku, membawa ke wastafel, mencucikan tanganku dengan sabun. Setelah mengeringkan dengan handuk kecil, ia berjalan mundur sambil menarik tanganku dan berjalan pelan saling berhadapan. Aku pikir ia akan mengajakku makan setelah mencuci tangan, ternyata malah membawa ke kamar. Kita nggak makan? Nggak lapar? Kan kita belum makan dari rumah di sana. Rafka tak menyahut, masih menarik pelan tanganku menuju kamar, mengunci pintu dan menutup jendela serta tirainya. Kamar menjadi agak gelap dengan cahaya siang yang minim. Lapar banget, tapi laparnya lapar mata. Rafka menuntunku yang masih mematung tak jauh dari pintu kamar. Nggak bisa tunggu malam? Tanyaku pura-pura, mengerti dengan apa yang suamiku itu inginkan saat ini. Padahal aku juga sangat merindukannya, sudah lama ia tak menjemuk kebun yang mulai gersang terkena kemarau cinta. Maunya sekarang, bisiknya ketika tubuhku dibaringkan di atas tempat tidur. Detak jantungnya sudah terdengar tak beraturan. Napasnya hangat menyentuh wajah dengan tatapan hasrat yang menggebu. Dengan sukarela aku memasrahkan diri, jangankan untuk berbagi rasa yang membahagiakan ini, segala susah dan deritanya aku siap berbagi. Jika malam tadi menjadi banjir yang mengerikan, berbeda dengan banjir kali ini. Kami bahagia berenang di lautan gelora yang penuh cinta. Kapan mau ke rumah Abah Guru? Katanya mau ajak aku ke sana, tanyaku pada Rafka yang tengah bersiap berangkat kerja. Minggu depan aja, kalau libur. Nggak bisa cuti, udah banyak banget absen. Aku penasaran sama banjir itu, masa cuma rumah doang, yang lain nggak? Ada yang aneh nggak sih, Sama, juga penasaran, makanya pengen ke rumah Abah. Mungkin ada hubungannya sama mama dan tumbal pesugihan itu. Iya, bisa jadi. Yuk makan dulu, ajakku yang sudah menyiapkan sarapan. Rumah ini kalau untuk kita berdua masih terasa luas, tapi kalau sudah punya banyak anak, rumah ini pasti terasa sempit, tutur Rafka yang melangkah menuju dapur. Duduk di meja makan menungguku yang tengah menyiduk makanan untuknya ke piring. Lumayanlah ini luas, nggak sempit kayak rumah kontrakan, sahutku. Duduk di sampingnya untuk makan bersama. Aku mengambil piring untuk mengisi bagianku, tapi Rafka melarang. Ini saja berdua, suapin, biar romantis dan bidadari makin cinta, kata Rafka menggodaku. Menerima saja setiap perlakuannya yang manis, berganti saling suap dan mengutus senyum. Suasana bulan madu masih terasa, sedikit badai rumah tangga itu wajar, asal tak goyah dan tetap saling berpegangan. Kata orang, 5 tahun pertama dimulainya pasang surut yang lebih hebat, tapi aku selalu berharap bisa mengarungi semua masalah bersama sampai kapanpun itu. Pengennya sih ajak ayang bulan madu, tapi sibuk. Mana rumah kontrakan juga belum beres, keluhnya sambil menyuapiku. Sesekali tangan Rafka merapikan rambut basahku yang tergerai tanpa kerudung. Di rumah ini juga tiap hari bulan madu, sama saja,
kan rasanya, nggak berubah jadi rasa coklat, usiku. Iya, sih, tapi kata orang, beda suasana itu beda juga rasanya. Bisa aja bibir Ayang kalau dikis berubah jadi rasa vanila, ulas Rafka terkekeh. Emang sekarang rasa apa? Rasa stroberi, ranum, sahutnya sambil mengusap bibirku. Cepat habiskan, katanya tadi nggak boleh kesiangan. Iya. Cepat-cepat Rafka menghabiskan makanannya. Selesai makan, aku menjinjing tas ransel dan jaket milik suamiku itu ke depan. Rafka memakai jaket dan menggendong tas di punggung, tangannya masih memegang helm. Berangkat ya, nggak apa-apa, kan di rumah sendiri? Tanyanya mengkhawatirkanku. Di sebelah ada orang yang kerja, jadi nggak terlalu sepi, tuturku menghilangkan kebimbangannya. Moga aja cepet dikasih dedek bayi, biar Ayang ada teman. Amin, semoga, sahutku. Hati-hati ya di rumah, nanti sering telepon. Helm di tangan ia letakkan di motor, menuju ke arahku, memegang dua pipiku, mengecup kening dan pipi serta bibir, agak nakal di sana. Ini di luar, bisikku sambil melotot padanya. Kalau gitu, ayo ke dalam dulu. Ih, cepetan berangkat, udah telat juga. Iya, bercanda, bidadariku. Hati-hati di jalan, pesanku. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku melambai mengantar keberangkatannya. Tugas rumah sudah menanti, beres-beres dan cuci-mencuci. Rumput depan rumah juga tampaknya sudah meninggi karena cukup lama tak dibersihkan waktu ditinggalkan ke rumah mertua. Niatnya hari ini ingin mencabut rumput yang tumbuh kecil-kecil, rumput yang agak sulit Rafka akan mengerjakannya, begitu katanya. Pekerjaan domestik akhirnya selesai, hanya tinggal halaman depan saja yang belum tersentuh. Mengambil jilbab, memakainya lalu menyapu halaman depan sambil mencabuti rumput. Menggemburkan tanah dalam pot dan menyiramnya. Tengah sibuk membersihkan rumput, ada yang datang menghampiri. Assalamualaikum. Aku menoleh pada perempuan yang memberi salam. Waalaikumsalam, jawabku sambil berdiri. Panas matahari sudah mulai terik, keringat mengucur dari pelipis. Saya Bu RT, kebetulan lewat. Katanya ada tetangga baru tapi belum mengenalkan diri, ucap Bu RT. Aku mendekat mengulur tangan mengajak salaman. Iya, Bu. Belum sempat, tapi kalau surat-surat keterangan sudah suami saya antar ke Pak RT, kan, Bu? Oh yang semalam datang bukan? Siapa ya namanya? Bu RT tampak berpikir. Mengingat-ingat. Rafka, Bu. Iya, kalau nggak salah itu namanya. Tinggi, kurus, putih ganteng, kan? Aku tersenyum mendengar penuturan Bu RT. Iya, Bu. Nanti biar makin dekat dan akrab sama warga, bisa kumpul di pengajian mingguan. Ada yang tiap hari Rabu, Sabtu, kalau di masjid sini tiap hari Minggu pagi, malamnya untuk laki-laki, yang ceramahnya masih ustadz yang sama, terangnya. Dari gaya bicara Bu RT di sini lumayan ramah. Iya, insya Allah, Bu. Ya sudah, saya pulang dulu. Enggak masuk dulu, Bu, ajakku. Enggak, ini kebetulan lewat saja. Sekalian mampir karena lihat ada orangnya, biasanya kan kosong. Kalau gitu saya pulang dulu. Aku angguk. Selama tinggal di sini memang belum bisa berkenalan atau bertegur sapa dengan warga, karena sibuk di rumah mertua. Tapi hati-hati, punya suami ganteng harus dijaga. Di sini itu ada perempuan yang ahli sihir, memikat laki-laki. Hati-hati saja. Bu RT yang belum melangkah jauh, balik lagi mengajak bicara. Ahli sihir? Aku bertanya tak paham. Itu sebutan aja, saking ibu-ibu di sini kesel sama dia, makanya disebut perempuan sihir, sampai lakinya bawa tuh perempuan ke rumah, anehnya istrinya tunduk, nggak marah. Bukan seorang dua orang yang sudah kena. Iya, Bu. Terima kasih informasinya. Perempuan yang usianya seperti tak jauh dari ibuku itu tersenyum, lalu melenggang menjal. Perempuan sihir? Aku menggeleng, belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Ada-ada saja.
Rumput yang kucabut belum habis semua, masih banyak terutama rumput liar. Karena panas sangat menyengat, aku memutuskan menghentikan pekerjaan. Masuk ke rumah untuk beristirahat, ingin mandi melepas gerah sebelum zuhur tiba. Baru mengambil handuk, terdengar dari sebelah riuh suara orang ramai berbicara. Menajamkan telinga untuk mendengarkan apa yang terjadi. Rasa penasaran ingin tahu apa yang terjadi, aku menaruh handuk dan gegas keluar. Di teras rumah tengah mengunci pintu terdengar suara perempuan memekik histeris. Makin penasaran, aku berlari ke sana. Kerumunan warga semakin banyak, begitu juga yang berdatangan semakin membludak. Rumah kontrakan yang belum rampung itu pun dipenuhi warga. Aku mendekati salah satu ibu-ibu yang ikut berkerumun tak jauh dari pagar rumahku. "Ada apa, Bu?" Tanyaku agak panik ingin tahu ada kejadian apa. "Ada orang jatuh dari bangunan," jawab ibu itu. Bukan main aku terkejut mendengar ucapan ibu itu. "Orang jatuh? Siapa?" "Kayaknya yang kerja, nggak tahu kenapa katanya tiba-tiba jatuh." "Astagfirullah. Terus gimana, Bu, orangnya baik-baik saja?" "Belum tahu, itu masih di dalam, diperiksa sama warga." Ya Allah, ada apa ini? Aku berlari ke dalam rumah, mengambil telepon genggam, dengan panik memanggil Rafka. Memberitahukan kejadian saat ini di rumah kontrakan kami yang belum selesai dibangun. Rafka berkata akan pulang di jam istirahat, ia kerja setengah hari. Pada zuhur Rafka pulang, ia terdengar panik. Tanpa masuk ke rumah ia langsung mengajakku ke salah satu rumah warga yang kecelakaan tadi. Sebelum itu minta antar pada salah satu warga yang Rafka percaya mengurus jalannya bangunan. "Orang yang jatuh itu siapa, Pak?" tanya Rafka sambil terus berjalan. "Mang Kasim, A." Orang itu menyebut Rafka dengan sebutan AA. Usia laki-laki itu memang lebih tua, mungkin seusia bapakku, tapi sebutan A di sini untuk lebih umum sebagai menghormati, karena Rafka dianggap sebagai majikan. "Kenapa bisa jatuh, Mang? Apa dia lagi sakit terus maksain kerja?" "Enggak, tadi pagi masih sehat, tapi pas lagi mau pasang acian, naik esteger itu, langsung saja dia nyungsep," ungkap laki-laki yang bernama Yana itu dengan logat bahasa Sunda yang pekat. "Apa sudah dibawa ke rumah sakit?" "Enggak, tadi MAH masih dikerumuni sama warga aja di rumahnya." Kami pun cepat-cepat berjalan ke sana. Keadaan rumah itu tampaknya makin riuh, ramai yang berbicara entah membahas apa. "Ada apa ini, Kang?" tanya Mang Yana pada salah satu warga. "Itu Mang Kasim meninggal." "Meninggal? Innalillahi." Setelah mengucap salam, aku dan Rafka izin masuk ke rumah yang tampak dikerumuni ramai orang. Suara tangisan dan raungan itu juga membuat keadaan makin ramai. "Bu, gimana kalau kita bawa ke rumah sakit? Kita cari tahu penyebab kematian Mang Kasim, saya akan tanggung jawab," ajak Rafka memberi tawaran. Aku juga ingin tahu apa penyebab pasti kematian laki-laki itu. "Enggak usah. Orang sudah meninggal. Kalau mau tanggung jawab tinggal urus jenazahnya saja," celetuk salah satu warga yang tengah memeluk istri Mang Kasim. "Mungkin itu saudaranya. Tapi, Bu, kita harus tahu penyebab pasti kematiannya. Soalnya Mang Kasim kerja di tempat saya, biar semua jelas." Rafka berusaha meyakinkan. "Kalau kami bilang gak usah yang gak usah, kasihan jenazahnya, sama saja disiksa," sanggah perempuan itu. "Sudah, A," bisikku. "Tak perlu memaksa jika mereka tak mengizinkan." "Ya sudah, Bu. Saya dan istri turut berbelasungkawa. Soal pemakaman dan acara tahlil, saya akan bantu sebisanya. Moga ibu yang ditinggalkan, dikuatkan hati," tutur Rafka. "Saya sudah larang si bapak kerja di sana, dulu juga bangunan di situ sampai dibongkar, tapi si bapak nggak mau dengar," cetus istri almarhum masih sambil menangis. "Iya, kenapa kamu juga nggak tanya-tanya dulu, main bangun rumah aja. Tanah itu angker," ucap perempuan satunya lagi. Rafka mendengkus, mengembuskan napas berat. Selesai mengobrol tentang mengurus jenazah, kami keluar melegakan pernapasan yang terasa sesak. Wajah itu kembali muram, baru beberapa hari ia ceria, kini hadir pula masalah lain.
Sabar, itu bukan salah kita, namanya juga musibah, ucapku mengusap punggungnya. Lelah pulang kerja tak ia rasa, ingin segera menyelesaikan masalah. Kita pulang dulu, biar Mang Yana saja yang urus di sini. Aku mengiyakan ajakannya. Gitu aja Mang, pokoknya kalau ada apa-apa Amang datang ke rumah saya. Iya, terima kasih. Jadi besok, kerja libur dulu, tanya Mang Yana. Iya libur saja, bantu urus jenazah juga. Saya juga mau pulang dulu, nanti kesini lagi. Setelah Rafka bicara dengan Mang Yana dan memberi perintah, kami pulang. Belum salat zuhur, istirahat tadi langsung pulang, mau salat dulu, tuturnya lemah. Enggak makan dulu? Kalau lapar bisa makan dulu, tawarku. Enggak usah, nanti saja. Rafka berangkat ke masjid, sementara aku menyiapkan makan siang untuknya. Memasak menu sederhana, Rafka juga tak banyak menuntut soal makan. Apa saja yang aku hidangkan akan ia santap. Mau ikut menguburkan? Tanyaku yang menyalaminya sepulang dari masjid. Iya, ikut kuburkan nanti, tadi kata warga yang ada di masjid, jenazah masih menunggu anaknya yang kerja di kota. Kalau gitu, makan dulu. Rafka memeluk, terasa dari embusan napas yang ia tarik dalam-dalam, ingin melepas beban yang terus merundung. Aku mengajaknya duduk di kursi, ia kembali memeluk. Jangan tinggalkan Yang, ucapnya tiba-tiba. Kok ngomong gitu? Siapa yang mau tinggalkan? Sekarang cuma punya kamu, menyemangat satu-satunya. Gimana bisa aku ninggalin Aku nggak akan kemana-mana, aku di sini buat Pelukannya semakin erat, aku tahu hatinya masih dalam keadaan berduka ditinggal seorang ibu, ditambah pula kejadian ini, seakan membuka kembali celah kesedihan itu. Aku membiarkan Rafka istirahat di pangkuan, mengusap rambutnya yang tengah memejamkan mata. Bagaimana bisa aku meninggalkan laki-laki yang aku cintai dalam keadaan begini? Dia sangat membutuhkan sandaran, membutuhkan seseorang yang selalu menemani dan mendukungnya. Hati sudah terkunci olehnya, saat ini hanya bisa berharap, apapun yang terjadi, kami bisa melewati bersama. Hampir jam 8 malam Rafka baru pulang dari menguburkan jenazah, terpaksa lama untuk proses pemakaman karena menunggu sang anak pulang. Kami juga memberi uang keluarga korban untuk pengajian di makam dan juga untuk tahlilan. Anak Mang Kasim tak terima, ia meminta uang tunjangan yang lumayan besar, juga meminta agar kami mengurus acara tahlil hingga 40 hari. Rafka tak menolak, ia janji akan tanggung jawab dan membantu mereka. Yang, mungkin pembangunnya harus ditunda dulu, uangnya pakai bantu keluarga Mang Kasim. Iya, aku nggak masalah, kita bisa lanjut kapan saja kalau sudah ada uang. Rafka sendiri bukanlah orang kaya, ia bekerja mengumpulkan uang hasil keringat sendiri selama ini, tak pernah menggantungkan hidup pada orang tua. Orang tuanya memanglah memiliki harta, tapi Rafka sudah terbiasa hidup mandiri. Uang tabungan yang ia kumpulan terpaksa digunakan untuk memulasara jenazah. Mau bagaimana lagi, mau ataupun tidak, Rafka harus membantu dan bertanggung jawab. Malam ini, Mang Yana mampir ke rumah, ada yang ingin ia bicarakan. Berbasa-basi sambil ngopi dan merokok, dua laki-laki itu bicaranya mulai serius. Aku yang mendengarkan di kamar sengaja menghampiri ingin tahu. Jadi maksud Amang, kematian Mang Kasim itu ada kejanggalan? Iya, soalnya saya lihat mulutnya mengeluarkan busa. Paling tidak, itu tanda keracunan. Itu kejadiannya gimana? Coba ceritakan lagi. Pagi datang ke bangunan, seperti biasa langsung kerja, tapi pas jam 10, kan biasa istirahat ngopi, istrinya datang bawa gorengan. Kita juga makan gorengan itu sama-sama. Kata si Ujang, istrinya bikinin kopi, udah gitu pulang. Waktu Mang Kasim di atas, langsung jatuh dan kejang-kejang, mulutnya ada busanya, terang Mang Yana panjang lebar. Busa dari mulut? Iya. Kok bisa? Rafka menatapku dan Mang Yana bergantian. Kalau kata si Ujang yang deket sama Mang Kasim, ada kemungkinan istrinya dendam, tapi nggak tahu juga. Takut salah ngomong,
Ulas Mang Yana tak berani berasumsi. Dendam? Kenapa bisa dendam pada suami sendiri? Kita jangan suudzon dulu, belum ada bukti, ulas Rafka. Iya, cuma aneh saja, orang sehat, tiba-tiba jatuh sama mulutnya berbusa. Mang Yana masih dengan kecurigaannya. Mungkin Mang Kasim punya riwayat sakit jantung, makanya meninggal mendadak, selaku agar sama-sama tak berpikir suudzon pada siapapun sebelum ada bukti. Walaupun dalam hati omongan Mang Yana itu menimbulkan teka-teki dan tanda tanya. Pagi hari setelah Rafka berangkat kerja, ada salah satu warga kampung yang datang menjemputku. Mengatakan kalau aku harus datang ke rumah Bu RT untuk membicarakan sesuatu. Tanpa banyak tanya, aku ikut ajakan itu. Di rumah Bu RT sudah ramai orang berkumpul, para ibu-ibu dan bapak-bapak. Semua mata tertuju padaku ketika sampai di sana. Sekadar berbasa-basi, aku bertanya kabar dan menyalami mereka. Ada yang ramah menyambut, ada juga yang berwajah masam, terlihat tak suka melirik dengan ujung mata yang mengerling, ada juga yang berbisik-bisik. Rasanya itu seperti menjadi selebriti yang lagi viral. Semua yang hadir berkumpul bersama, duduk membuat bulatan saling berhadapan. Terpisah antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Aku duduk di dekat Bu RT, karena wanita ini yang mengajak agar tak jauh darinya. Syukurlah, tak terlalu merasa canggung ketika ada yang mau bersikap ramah, aku juga masih baru di kampung ini masih terasa canggung. Tak biasa juga berkumpul seperti ini, tapi tetap berusaha agar tak terlihat salah tingkah. Begini, Neng, sebelum ada apa-apa yang terjadi lagi, saya mewakili warga, sudah sepakat minta Neng dan suami hentikan saja pembangunan rumah kontrakan itu. Kata orang tua-tua, kalau dalam pembangunan ada yang meninggal, bangunannya harus dirobohkan. Kalau mau bangun ulang, harus tunggu beberapa tahun lagi. Bu RT berbicara memberi penuturan. Dirobohkan? Maaf, Bu. Kematian Mang Kasim gak ada hubungannya sama pembangunan rumah, itu hanya kecelakaan. Kalau dihentikan, bangunannya sudah hampir rampung, gak mungkin dirobohkan gitu aja, kami sudah banyak keluar uang, sanggahku menolak permintaan Bu RT yang menjadi perwakilan warga, lagi pula, apa masalahnya kalau bangunan tetap lanjut? Kami juga tetap bertanggung jawab atas kematian Mang Kasim. Jangan ngeyel, Neng. Itu sudah dari zaman dulu. Kalau ada yang mati ketika bikin bangunan harus dirobohkan bangunannya. Biar nggak jadi, mamalah, untuk orang lain, terutama demi warga kampung ini. Untuk kebaikan Neng sama suami juga, protes salah satu warga. Tak mungkin aku mau menurut begitu saja. Susah payah Rafka membangun dan mengumpulkan uang untuk pembangunan rumah kontrakan, bagaimana perasaannya jika tiba-tiba harus dirobohkan? Kalau kamu nggak bisa, biar kami saja yang robohkan bangunan itu, jangan cari masalah di sini, kamu warga baru, harusnya ikut aturan. Salah satu dari warga ada yang menengking padaku dengan tatapan sinis. Sudah, Dim, tenang jangan emosi, tegur salah satu warga pada laki-laki yang bicara padaku dengan berapi-api. Gimana aku bisa tenang, Mang? Bapak aku mati di bangunan itu, giliran diajak musyawarah malah menolak. Mereka harusnya ikut aturan, bukan membantah, sahutnya dengan mata memerah dan tangan dikepalkan. Seketika suara warga menjadi riuh, berbicara sesama sendiri menyuarakan pandangan masing-masing. Maaf Bapak dan Ibu, saya bukan nggak mau nurut, tapi izinkan saya bicarakan dulu masalah ini sama suami. Dia masih kerja, jadi saya nggak bisa begitu saja ambil keputusan. Aku berusaha menenangkan warga yang mulai naik angin. Baiknya begitu saja, Neng. Bicarakan dulu sama suami, nanti kita bicarakan lagi soal ini, semua untuk kebaikan bersama, jangan sampai ada musibah setelah bangunan itu dibangun, ulas Bu RT tak memihak, Bapak sama ibu-ibu, kita kasih si Neng waktu, biar ngobrol dulu sama suaminya, seru Bu RT pada warga. Aku terpaksa mengiyakan, tak ingin berdebat dengan warga. Rasanya tak masuk akal saja jika hanya karena musibah sampai harus meruntuhkan bangunan yang sudah hampir rampung, bahkan sampai diadakan rapat seperti ini. Belum juga lama Rafka bisa tersenyum dari kematian ibunya, sekarang timbul masalah lain pula.
Selanjutnya rapat ini membicarakan tentang 40 harian kematian Mang Kasim. Anaknya yang tadi bicara kasar mengajukan permintaannya agar acara dilaksanakan sebagaimana mestinya adat kampung. Harus ada masak besar, karena terakhir mendoakan almarhum, begitu katanya. Bagiku ini sangat rumit. Di kampungku sendiri sudah sangat mengerti bahwa ini hanya adat, bukan kewajiban. Bagi siapa yang tak mampu, tak harus memaksakan apalagi membebankan. Menghamburkan uang banyak hanya untuk acara 40 harian, kenapa tak disedekahkan kepada anak yatim saja? Bukankah si mati lebih butuh doa dibanding acara yang tak penting? Ya memang acara itu niatnya mendoakan, tapi caranya itu terlalu berlebihan. Rapat berakhir dan warga perlahan sudah berangsur meninggalkan rumah Bu RT, tinggal aku sendiri yang masih memikirkan rapat tadi. Perempuan yang tampak murah senyum itu mengajakku mengobrol. Di sini memang adatnya begitu, Neng, kalau 40 harian, harus banyak uang. Malah ada yang sampai hutang sana-sini, kalau enggak, ya malu karena pasti dibicarakan warga. Mulutku gatal ingin menyanggah, aturan dari mana itu, tapi sudahlah. Aku tak ingin membuat masalah di kampung yang belum lama aku tinggali ini. Jika kampung ini jaraknya sangat jauh hingga beda kota, maka wajar ada perbedaan adat seperti ini, tapi ini hanya beda desa dengan kampungku. Aneh saja bisa punya adat dan mitos yang berbeda jauh. Apa di sini tak ada ustadz yang menegakkan syariat Islam yang benar? Tapi kata Bu RT di kampung ini sering diadakan pengajian rutinan, lalu apa saja yang mereka bahas? Entahlah, banyak pertanyaan yang sangat ingin ku ketahui jawabannya. Aku pun pamit pulang, segan jika terlalu berlama-lama di rumah orang, melayani pembicaraan Bu RT hanya untuk menghargainya sebagai pemimpin kampung ini. Baru melangkah keluar dari depan pintu, Bu RT memegang tanganku, bibirnya sedikit dimonyongkan untuk menunjuk seseorang. Tuh, Neng, perempuan sihir yang saya ceritakan. Pasti mau ketemu istrinya Mang Kasim, makanya datang ke sini. Bu RT bicara dengan bibir yang bungkak-bengkok menceritakan perempuan itu. Sorot mataku tertuju pada perempuan yang diceritakan, berjalan lenggak-lenggok mengenakan sepatu jangkung. Rambut panjang ikal dan pirang, bibir merah merona, pakaian terusan ketat selutut memperlihatkan lekuk tubuh, memamerkan dua gunung kembar yang tampak besar dan menonjol. Bagian pantat tak kalah demplon, jika berjalan tampak kentara goyangan pinggulnya. Pantas saja jika laki-laki tertarik, bukan hanya paras cantik, badi juga aduhai. Apa hubungannya sama Mang Kasim, Bu? Apa dia masih saudaranya? Saudara dari mana? Dia selingkuhannya Mang Kasim, katanya sih sudah nikah siri. Hah? Aku terbelalak dengan mulut terbuka lebar. Apa aku tak salah dengar? Perempuan secantik itu mau sama Mang Kasim kuli bangunan dan jauh dari kata tampan? Mang Kasim itu sudah tua, Bu, umurnya saja kayak nggak beda jauh sama bapak saya. Hais, maka sudah jelas, itu perempuan ada maunya. Mang Kasim itu bapaknya juragan tanah, sawah dan kebun, anak satu-satunya juga, kalau bapaknya meninggal semua harta pasti jadi milik Mang Kasim, tapi karena bapaknya belum meninggal ya belum bisa dapat harta banyak. Loh, kalau gitu kenapa Mang Kasim jadi kuli bangunan? Bukannya anak orang kaya? Harta dan tanah pemberian orang tuanya ya habis buat perempuan itu, sama sekolah anaknya juga dulu yang tadi marah-marah itu. Jadi bapaknya Mang Kasim gak mau kasih lagi apa-apa lagi sampai sekarang. Mungkin kalau bapaknya mati, baru Mang Kasim dapat warisan. Harta Mang Kasim sudah habis, makanya perempuan itu pergi cari mangsa di tempat lain, ibunya tinggal di kampung sebelah. Sering si perempuan sihir itu datang buat jenguk ibunya yang tinggal sendirian. Kalau sudah gak punya harta, tapi kenapa perempuan itu masih kesini? Ya pasti dengar suaminya meninggal, makanya mau, mungkin pikirnya Mang Kasim punya warisan atau apalah. Anaknya Mang Kasim, kan sudah dewasa gitu, Bu, masa nggak dilarang bapaknya selingkuh? Terus gimana istrinya, apa ngizinin? Ya makanya saya bilang dia itu perempuan sihir, anak Mang Kasim sama istri kayak nurut aja, apa yang diminta sama perempuan sihir itu semua dilaksanakan. Malah motor fiksion milik Adim, anaknya Mang Kasim waktu itu suruh dijual,
katanya si perempuan sihir lagi butuh uang, dikasih sama si Adim. Kan aneh, kalau nggak pakai sihir, nggak mungkin sampai begitu. Terus bapaknya Mang Kasim nggak marah? Apa ikut nurut juga? Kalau bapaknya sih nggak nurut, makanya nyetop kasih harta, biar Mang Kasim sadar, tapi namanya juga sudah kena sihir. Sudah harta habis dan ditinggalkan, masih saja nurut, itu uang gajian dari bangunan semua dikasih ke perempuan itu. Neng, kalau butuh uang, itu perempuan datang ke sini. Rumah yang mereka miliki sudah lama dijual, itu sekarang mengontrak. Bukan cuma istrinya, keluarga istri ikut-ikutan kena sihir, nggak bisa marah atau kasih solusi, nurut aja semua. Astagfirullah. Kok ngeri ya, Bu? Aku bukan ingin bersuudzon, tapi kata-kata Bu RT ada benarnya. Mengusap dada sambil beristighfar, di zaman yang semakin maju, ada saja manusia yang sanggup melakukan segala cara demi mendapat isi dunia. Semoga saja, aku dan Rafka dijauhkan dari perempuan sebegitu. Pokoknya hati-hati, suami Neng ganteng, punya kerjaan bagus, jangan sampai ditikung sama perempuan sihir itu. Suruh suaminya rajin ke pengajian mingguan. Kalau malam, biar dekat sama Pak Ustadz, saya juga paksa suami ikut pengajian, jaga-jaga biar nggak kena sihir perempuan itu. Nauzubillah, Bu. Aku bergidik mendengar nasihat Bu RT. Seharusnya ke pengajian itu mencari dan menambah ilmu tentang agama, bukan karena takut gara-gara perempuan itu. Ya, tapi wanita mana yang rela jika suami direbut perempuan lain, malah sampai kehilangan kesadaran, jangankan marah dan mengamuk, ini malah dengan rela menerima. Apa Ustadz di sini nggak tahu, Bu? Kalau nggak tahu sih nggak mungkin, tiap hari jadi trending topik di kampung ini itu si perempuan. Mungkin saja Pak Ustadz nggak mau ikut campur kalau nggak ada yang datang minta tolong. Lagian cuma Ustadz biasa saja, bukan ahli pengobatan sihir. Kalau sekelas Ustadz biarpun bukan ahli dalam bidang sihir, biasanya punya ayat pelindung dari sihir seperti itu, Bu. Ya bisa jadi cuma untuk dirinya dan keluarganya, kalau untuk orang lain, apalagi nggak datang minta tolong, nggak mungkin mau ujuk-ujuk. Iya juga sih. Ya udah, Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya hati-hati, Neng. Berjalan pelan sambil memikirkan segala keanehan yang tengah terjadi di kampung ini, ada rasa bimbang juga. Apa harus aku mengajak Rafka pindah? Tapi rasanya tak semudah itu, perlu biaya lagi untuk membangun atau membeli rumah di tempat lain. Kamu orang mana? Kok aku baru lihat di kampung ini? Astagfirullah. Tengah berjalan sambil melamun, disapa tiba-tiba, jantung seperti mau lepas. Mataku terbelalak, perempuan yang disebut sebagai perempuan sihir oleh Bu RT tadi tengah berjalan seiring dengan langkahku. Aku hanya mengurut dada, masih terkejut dan belum bisa menjawab. Kenapa kaget begitu? Aku bukan hantu. Enggak, maaf saya buru-buru. Langkah dipercepat menghindari perempuan itu. Tak peduli bagaimana ia berpikir tentangku, hanya ingin cepat menjauh. Tak langsung memberitahukan masalah ini ketika Rafka pulang, aku mengajaknya bicara dan bermanja agar ia lepas dari lelah dan penat selama bekerja. Mengajaknya makan sambil berbincang ringan. Melihat senyumnya, rasa tak tega mengatakan masalah ini, tapi aku tak mungkin merahasiakan dari Rafka, cepat atau lambat, dia harus tahu juga. Sambil berbaring dan bercanda di kamar, aku memulai pembicaraan lebih serius soal rapat tadi. Dengan nada suara yang tenang, aku mengatakan semua pada Rafka. Dirobohkan? Maksudnya gimana? Iya, katanya kalau bangunan ada warga yang meninggal pas lagi kerja, harus dirobohkan dan bangun ulang, itu juga nanti beberapa tahun lagi setelah kejadian. Nggak masuk akal, apa hubungannya bangunan sama kematian, kalau gitu kita rugi banyak. Sudah harus tanggung jawab, sekarang harus merobohkan bangunan. Rafka terdengar kesal dengan permintaan warga. Biar nanti bicara sama warga, budaya atau mitos apa yang mereka pegang sampai berpikir sejang itu, padahal sangat merugikan orang lain. Katanya biar kita aman, aku juga nggak percaya soal mitos seperti itu,
makanya ajak A bicara soal ini buat cari solusi. Nggak usah ditanggapi dulu, biar saja. Bangunannya juga belum bisa dilanjut, jadi biarkan saja. Nanti kalau libur, A ngobrol sama mereka. Iya, A, aku nurut saja. Aku mengusap-usap lengannya agar dia tenang. Aku mengenal Rafka dalam waktu yang singkat, yang aku tahu selama bersamanya, ia sangat baik. Semoga saja Rafka bisa menahan amarahnya pada warga gara-gara masalah ini. Bukan uang sedikit yang sudah dikeluarkan untuk bangunan itu, tak mungkin begitu saja meruntuhkan, karena kami yang banyak dirugikan. Sangat mengerti kekecewaan yang dirasakan suamiku saat ini. Apa, sayang? Rafka memiringkan tubuhnya menghadapku. Percaya nggak, katanya di kampung ini ada perempuan sihir. Perempuan sihir? Maksudnya dukun? Bukan. Bisa saja perempuan itu main dukun untuk menyihir orang-orang yang dijadikan target. Nggak ngerti maksud Ayang. Aku ceritakan apa Bu RT katakan mengenai perempuan itu, meminta agar Rafka hati-hati. Emang ada gitu di kampung ini, perempuan cantik yang cantiknya ngalahin istri A ini? Aku serius, tapi beneran dia cantik. Aku ketemu di jalan. Juga serius, nggak ada yang lebih cantik dari Neng Ica anaknya Bapak Hanafi, yang paling cantik dan solehah, godanya. Idih, mulai. Rafka terbahak, aku ikut senang ia tak terlalu memikirkan masalah yang tengah kami hadapi. Melihat tawanya kembali menghiasi kamar ini, aku gembira dan tawanya menular padaku. Beberapa not musik biarpun bidadari yang datang menggodaku, tak sedikit pun, goyah imanku beberapa not musik, Rafka bernyanyi. Membuatku tertawa. Beberapa not musik Tuhan restuilah, cinta kami berdua, hingga nanti ke taman surga beberapa not musik, aku balas bernyanyi. Makin cinta. Merdu juga suara Neng Ica kalau nyanyi. Untung saja nggak ada cecak, kalau cecak dengar suara Ayang, bisa mendadak jatuh kelepek-kelepek. Meledak. Aku mendelik. Enggak, Yang, beneran. I love you banyak-banyak. Udah kita bobok, aku ngantuk. Aku beralasan. Menyusup ke pelukannya, dari tadi senam pipi, rasa pegal juga senyum-senyum gara-gara rayuannya. Hawa dingin subuh membuatku malas untuk bangkit dari peraduan, tambah lagi tidur dalam pelukan orang terkasih. Semakin menambah rasa malas untuk bangun, tapi sebagai hamba Allah, ada kewajiban yang paling utama harus dilaksanakan sebelum menyambut dan memulai hari. Bersujud menyembahnya, mengutamakan bertemu Sang Khalik dalam sujud sebelum mengerjakan yang lain. Memasrahkan diri bahwa hidup hanya untuk beribadah padanya. Jika hidup penuh dengan kepasrahan, beban hati akan terasa ringan, karena masalah dunia tak akan pernah habis, sampai nyawa direnggut dari badan. Kapan mau rutin ke masjid? Tanyaku ketika selesai salat berjamaah. Salat di rumah mulu, kalau siang sudah jelas kerja, salat subuh di masjid lebih banyak pahalanya loh. Bersambung.